Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV di paruh selanjutnya bersama saya Niputu Trisnanda. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi pada Rabu pagi ini berkunjung ke Candi Prambanan, Yogyakarta untuk meresmikan proyek konservasi Candi Prambanan. Ini adalah situasi saat ini saudara di sekitar Candi Prambanan. Dijadwalkan Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi tiba di kawasan Candi Prambanan pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya, menurut Perdana Menteri Modi, Candi Prambanan yang berusia lebih dari 1000 tahun merupakan simbol dari budaya yang memiliki keterkaitan budaya antara Indonesia dan India sebagai Candi Hindu. Pemerintah India mendukung upaya restorasi atau pemugaran Candi Prambanan. Hal ini sesuai dengan pernyataan bersama kedua pemimpin negara pada tahun 2025 saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke India. Pemerintah India, saudara, telah bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Indonesian Heritage Institute, dan Archaeological Survey of India untuk memperkuat pemugaran Candi Prambanan. Informasi terkini kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi ke Candi Prambanan. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Jona Hamonangan dan Arif Rahman. Jona, bagaimana situasi di sana dan rencananya apa saja yang kemudian akan disajikan Indonesia untuk menyambut Perdana Menteri India? Ya, Putu, terkait dengan kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi, ini direncanakan akan datang pukul 11.12 dan diakhiri di 11.52, kurang lebih sekitar 40 menit. Jadi untuk agenda besarnya dalam rangka untuk melihat secara langsung Candi Prambanan, dalam rangka untuk revitalisasi dan juga adanya perbaikan yang dilakukan di beberapa sudut candi. Jadi untuk fokus candinya ini ada di candi-candi kecil atau candi perwara. Jadi ini berkaitan dengan adanya misi kebudayaan dan misi diplomasi antara Indonesia dan India, dan ditandai dengan dinamakan dengan Tahun Tagore Dewantara. Jadi terkait dengan agenda penyambutan atau acara ini nanti akan dimulai 1 jam lagi. Kami sendiri juga sudah melihat ada berbagai persiapan, mulai nanti ada iring-iringan rangkaian presiden akan masuk dari luar dan ke dalam, dan nanti akan langsung disambut dengan sendera tari untuk menunjukkan bagaimana kearifan lokal ataupun menunjukkan bagaimana budaya ditampilkan, di mana budaya ini tidak hanya penampilan budaya Jawa, tapi adanya akulturasi dengan percampuran dengan budaya yang dicampur dengan Hindu. Jadi ini cukup penting dalam rangka untuk menandakan bagaimana hubungan baik antara Indonesia dengan India. Saya akan menunjukkan kepada Anda, juru kamera Arif Rahman, bagaimana persiapan yang ada. Jadi kalau kita lihat di belakang, ini adalah tampilan dari Candi Prambanan. Jadi untuk bagaimana nanti rangkaian acara, nanti baik dari Presiden Prabowo Subianto atau mungkin dari Perdana Menteri India Narendra Modi nanti akan masuk ke dalam menggunakan kendaraan buggy car. Jadi hanya 2 pimpinan itu saja yang akan masuk ke dalam, dan setelahnya nanti akan pindah ke samping. Dan juga dijadwalkan nanti dari pihak Perdana Menteri India juga akan melaksanakan atau melakukan ibadah di dalam Candi Prambanan. Jadi merupakan sebuah simbol bagaimana kedekatan, apalagi kalau kita lihat kompleks Candi Prambanan ini sangat identik dengan agama Hindu. Jadi ini menjadi sebuah ikatan yang cukup baik antara hubungan antara Indonesia dengan India. Kalau kita lihat dari sejarah yang ada khususnya di Candi Prambanan, ini adalah candi Hindu terbesar di Asia Tenggara, dibangun pada abad 9, dan kalau kita lihat nilai historisnya itu begitu luar biasa, bagaimana cerita atau kisah-kisah yang nanti juga akan diceritakan, atau mungkin nanti ada beberapa menit yang nanti akan langsung disampaikan oleh pihak kompleks Prambanan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi nanti akan ikut masuk dalam rangkaian acara. Jadi terkait dengan adanya agenda ini cukup penting, tidak hanya menandakan bagaimana adanya letter of intent khususnya restorasi di situs cagar budaya yang ada di Candi Prambanan ini, tapi juga menunjukkan bagaimana hubungan baik antara Indonesia dengan India, khususnya misi diplomasi dan budaya. Butuh.
Baik Jona, selain Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga Perdana Menteri India Modi, siapa lagi yang akan hadir di lokasi dan bisa Anda gambarkan juga bagaimana animo ataupun juga antusiasme masyarakat di area sekitar Prambanan? Ya Putu, terkait dengan agenda ini kalau kita lihat dari rangkaian ini itu saja agenda besar dari Kementerian Kebudayaan yang dipimpin oleh Fadlizon, tapi kami juga lihat ada beberapa dari Kementerian Pariwisata yaitu saja ikut andil dalam rangka untuk meningkatkan pariwisata di Komplek Prambanan ini. Kan kalau kita lihat dari antusiasme yang ada ini cukup luar biasa. Kami melihat tadi antrian dari pagi masyarakat yang ingin melihat secara langsung. Jadi untuk masyarakat yang ingin liburan di Candi Prambanan ini sebenarnya masih dibuka, tapi untuk wilayah yang ada di tempat saya berdiri ini atau akses dalam ini memang ditutup sementara waktu dikarenakan ada agenda pimpinan negara. Tapi nanti ketika sudah selesai kurang lebih sekitar pukul 12 atau mungkin sampai pukul 12.30 maka nanti sudah bisa dibuka kembali dan masyarakat sudah bisa mendekat. Kami melihat antusiasmenya begitu luar biasa, apalagi kalau kita lihat tempat ini secara nilai sejarah punya historis yang sangat tinggi, tidak hanya mungkin dari sisi kultural tapi juga mungkin dari agama Hindu dan juga nilai-nilai lain yang saja menjadi nilai jual khususnya ada Candi Prambanan. Dan untuk pejabat kami juga ingin melihat dari dekat kira-kira siapa lagi akan datang, mulai dari pimpinan negara ataupun dari lembaga lain. Tapi kami melihat juga sudah cukup banyak pihak dari Kedutaan Besar India yang datang dalam rangka untuk menyambut atau mungkin antisipasi kedatangan dari Perdana Menteri India Narendra Modi sendiri. Anda juga sudah mengetahui begitu ya kalau bicara soal histori, sejarah tentu ini punya suatu kedekatan antara Indonesia dan juga India. Tapi kalau kita bicara soal kerjasama antara dua negara, apa yang kemudian ditawarkan oleh India terkait dengan Candi Prambanan? Apakah India akan menyuplai begitu ya anggaran untuk juga ikut membantu pemugaran candi? Ya betul, terkait dengan letter of intent ini memang tidak terlalu detail akan disampaikan apakah ini akan masuk ke rincian anggaran ataupun mungkin secara detailnya bagaimana pembiayaannya. Tapi yang pasti dari yang kami dengar, dari yang kami dapat terkait dengan letter of intent ini akan ada beberapa catatan atau nilai sejarah yang nanti akan dikombin dengan AI dan juga dilihat juga dari beberapa nilai filosofis. Jadi terkait dengan adanya pemugaran atau restorasi ini memang kalau kita lihat cukup banyak yang belum dibugar, hanya beberapa saja khususnya dari candi-candi besar. Jadi mungkin nanti akan dilihat dari beberapa arsip yang dimiliki juga mungkin dari pihak India, dikarenakan ini memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi khususnya bagi umat Hindu dan ini cukup dekat dengan masyarakat India. Jadi letter of intent ini yang kami tahu adalah mungkin memadukan beberapa arsip untuk bisa membangun kembali nilai-nilai sejarah atau filosofi dari pembangunan Candi Prambanan. Terkait dengan apakah ini akan merangkum terkait dengan apakah akan fully funded atau dibayar penuh atau mungkin setengah, ini kami sendiri belum mendengar. Tapi yang terpenting yang kami dapat adalah adanya fokus pemerintah India selama kurang lebih dari 2026 sampai 2036 atau kurang lebih selama 10 tahun. Ini adalah fokus dalam rangka untuk revitalisasi Komplek Candi Prambanan agar Komplek Candi Prambanan ini bisa kembali, mungkin tidak utuh sepenuhnya tapi bisa kembali lagi dipakai sebagai fungsi sejarah, sebagai nilai-nilai filosofis atau nilai historis khususnya bagi umat Hindu yang ada di dunia ini. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan dan juru kamera Arif Rahman. Selamat bertugas kembali.